Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari anime series Gensouki. Nah, pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-13 dan volume ke-14. Nah, pembahasan kali ini kita ambil alur maju biar mudah dipahami dikarenakan pada light novelnya itu alurnya maju mundur. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai setelah Ryo berhasil mengalahkan para pengejar Putri Christina. Ryo memasangkan kalung sihir kepada Charles dan Alfred untuk menahan sihir mereka. Sedangkan Sarah, Alma, dan dibantu oleh Kota dan Ray yang saat itu juga melarikan diri dari kastil, melucuti senjata para kesatria dan mereka akan dijadikan tahanan. Sementara itu, pahlawan Rui yang baru saja terbangun berbincang-bincang dengan Ryo. Ia meminta untuk menjadi temannya. Ryo pun setuju dikarenakan Rui serius dengan perkataannya, dan Ryo tahu bahwa Rui tidak mempunyai teman selain Satsuki setelah terpanggil. Singkat cerita, Ryo dan rombongan akan menuju ke Galak dengan membawa Charles dan Alfred sebagai tahanan. Rui saat ini tidak bisa dijadikan tahanan dikarenakan ia adalah seorang pahlawan. Di tengah perjalanan, Rui berbincang dengan Kota. Mereka membicarakan alasan Kota melarikan diri dari kastil. Kota beralasan ia cemburu dengan pahlawan Rui dikarenakan Akane, teman masa kecilnya yang disukai Kota, berpacaran dengan pahlawan Rui. Itulah alasan Kota melarikan diri dari kastil. Kota pun meminta maaf dan ingin berbaikan dengan pahlawan Rui. Singkat cerita, rombongan itu pun sampai di Galak dan disambut oleh Lieselotte, Flora, Hiroaki, Rowana, dan Duke Hagnet. Christina langsung memeluk Flora. Setelah memasukkan Charles dan Alfred ke ruangan bawah tanah untuk diinterogasi, mereka berkumpul untuk menjelaskan situasi yang telah terjadi. Christina pun menjelaskan detail kejadian dari bertemu Ryo di bawah tanah dan sampai Ryo yang melawan 5.000 kesatria. Celia di sini juga membuka identitasnya dan menceritakan bahwa ia juga membantu saat di ruang bawah tanah. Kemudian ia menceritakan tentang pernikahan palsu itu. Ryo di sini mengaku sebagai penculiknya. Sementara itu, Hiroaki terkejut mengetahui Celia seperti Loli padahal ia berumur 21 tahun. Dan bertanya-tanya kenapa 5.000 pasukan itu tidak mengeroyok Ryo secara bersamaan. Tapi Christina langsung membantahnya bahwa pasukan itu sadar diri mereka tidak akan bisa menang melawan Ryo. Setelah pertemuan itu, mereka kembali ke kamar mereka masing-masing yang telah disediakan. Lieselotte kemudian meminta Ryo ke kamarnya dan membicarakan reuni makan-makan mereka. Reuni ini akan digelar di rumah Lieselotte dan akan dihadiri Miharu, Satsuki, dan Latifa. Christina dan Hagnet saat ini juga bertemu. Mereka membicarakan tentang pertunangan Putri Flora dengan Hiroaki. Di sana juga mereka membicarakan soal menjalin hubungan dengan Ryo dan menghindari masalah dengannya. Saat ini, Celia dan Arya juga saling mengobrol. Mereka membicarakan hubungan Ryo dengan Celia. Di sini, Arya terus-terusan menggoda Celia hingga membuatnya malu. Sementara itu, Hiroaki saat ini sangat kesal dikarenakan ia dari tadi diabaikan oleh orang-orang yang sedang bersamanya. Kekesalan Hiroaki pun mencapai batasnya ketika tahu bahwa Flora ternyata mengkhawatirkan Ryo. Hiroaki pun kemudian berniat menantang Ryo. Hiroaki berkesimpulan bahwa Ryo pasti lemah oleh serangan jarak jauh setelah ia mengamati pertarungan Ryo melawan Satsuki dan Takahashi. Hiroaki sangat percaya diri akan menang jika menggunakan serangan jarak jauh. Kemudian ia pun pergi menemui Ryo. Di saat yang bersamaan, Ryo saat ini sedang berada di kamar Sarah, Alma, dan Orpia. Ryo membicarakan bahwa ia tidak bisa kembali ke rumah batu dulu dan menyuruh trio Seire kembali duluan ke rumah batu. Di saat yang sama, Aisyah muncul dan mengusulkan ia akan menggantikan menjaga Celia. Tidak lama setelah itu, Hiroaki datang dan menantang Ryo. Hiroaki beralasan ia membutuhkan lawan tanding. Ryo pun setuju dikarenakan Ryo tahu bahwa Hiroaki sebenarnya hanya ingin pamer kekuatannya. Selain itu, Ryo ingin tahu seberapa kuat para pahlawan. Setelah makan, Christina bertemu dengan Ryo. Di sini Christina menyuruh Ryo agar ia tidak menahan diri dan harus mengalahkan Hiroaki hingga membuatnya sadar. Singkat cerita, pertandingan itu pun digelar di pinggir danau dan ditonton oleh trio Seirei, Lieselotte dan bawahannya, Flora, Christina, Rowana, dan Hagnet. Dan wasitnya adalah Arya. Sebelum pertandingan dimulai, Hiroaki sudah sombong duluan dengan mengatakan bahwa Ryo boleh lari jika serangannya terlalu berbahaya. Pertandingan pun dimulai. Hiroaki mengambil jarak yang cukup jauh dan mengeluarkan naga air berkepala 5 di pedangnya, kemudian menyerang Ryo. Namun di sini Ryo tidak bergerak sama sekali. Hiroaki pun berpikir Ryo pasti ketakutan melihat serangannya. Serangan itu pun mengarah ke Ryo hingga membuat banyak kabut. Hiroaki pun berpikir pasti ia akan menang,
Tapi tidak lama kemudian, Ryo sudah ada di sebelah Hiroaki sambil berkata bahwa kabut itu menghalangi penglihatan sehingga membuat banyak celah. Hiroaki yang panik menyerang Ryo dengan pedangnya. Namun Ryo menangkis semua serangan itu dengan satu tangannya. Ryo pun lalu bilang yang digunakan Hiroaki bukanlah teknik berpedang dan memprovokasi bahwa kalau kekuatan dan kecepatan bukanlah lawan tandingnya. Ryo pun lalu menasihati Hiroaki agar menggunakan sihir di pedangnya. Hiroaki terus-terusan menyerang Ryo dan kemudian menggunakan sihir di pedangnya seperti yang dikatakan Ryo. Tapi semua serangan Hiroaki pun tidak ada yang mempan ke Ryo. Melihat serangannya sia-sia, Hiroaki pun memperlebar jarak kemudian mengeluarkan naga air berkepala 7 dan berpikir pasti kali ini ia akan menang. Dia berpikir bahwa Hiroaki adalah seseorang yang sangat keras kepala dan berniat mengakhiri pertarungan ini. Hiroaki pun kemudian menyerang Ryo. Tapi Ryo malah bergerak maju sambil menghindari serangan Hiroaki. Tepat di depan Hiroaki, Ryo pun menggunakan sihir anginnya dan bertabrakan dengan serangan Hiroaki hingga membuat kabut yang cukup banyak. Kemudian Ryo pun sudah ada di belakang Hiroaki dengan pedang di lehernya. Hiroaki pun terkejut hingga membuat dua kepala naga air kehilangan kendali dan mengarah ke para penonton. Tapi dengan cepat, Ryo dan Orpia menangkisnya dan pertandingan itu pun selesai. Singkat cerita, setelah pertandingan, trio Seire akan kembali ke rumah batu dan berpamitan dengan Hagnet, Lieselotte, Flora, Christina, dan yang lainnya. Kemudian, Ryo, Celia, Lieselotte dengan rombongan, Hiroaki dan dengan rombongan akan pergi melanjutkan perjalanannya ke Rodania, yaitu pergi ke rumah Lieselotte, memakai kapal udara. Singkat cerita, setelah sampai, Ryo memanggil Aisyah untuk menjaga Celia dikarenakan Ryo saat ini akan kembali ke rumah batu untuk menjemput Latifah ke acara reuni. Setelah mengadakan reuni, tujuan Ryo saat ini adalah pergi ke Proxia untuk mencari informasi tentang Lucius di sana. Ryo pun berangkat ke Proxia. Cerita berganti ke percakapan Reis dan Idol. Mereka membicarakan kekuatan Ryo dan rencana mereka untuk menculik Celia untuk memancing Ryo keluar. Tapi mereka sedikit mengubah rencananya dikarenakan pasti sangat sulit untuk menculik Celia dikarenakan di dekatnya ada roh tingkat tinggi. Mereka lalu memutuskan untuk menculik Christina dan Flora dan membawa mereka ke tempat tertentu. Lalu Reis menyuruh Nidol menahan Ryo jika Ryo datang ke Proxia dan menyuruhnya agar mengarahkan Ryo ke Duran di Paladin. Tidak lama setelah itu, Lucius muncul dengan tubuh yang sudah dimodifikasi. Mata Lucius memiliki kekuatan teleportasi dan lengan kirinya memiliki kekuatan ruang. Di sini Lucius marah-marah dikarenakan Reis sebelumnya melawan Ryo. Reis di sini hanya mengatakan akan ada kesempatan lain untuknya untuk membunuh Ryo. Reis di sini tidak memberitahu rencananya untuk memancing Ryo. Reis bilang untuk menguji kekuatan Lucius yang baru dengan pahlawan Renji yang seorang petualang. Cerita berganti ke Renji, seorang petualang yang dipanggil. Ia dipanggil di sebuah kawah yang sebelumnya adalah danau yang telah mengering dikarenakan pemanggilan itu. Renji sangat kebingungan, kemudian ia bertemu seorang wanita bernama Rhea dan mengizinkannya menetap di rumahnya sementara dengan izin kepala desa. Saat tinggal di rumah Rhea, Renji berhasil membangkitkan kekuatan ilahinya, yaitu sebuah tongkat yang bisa mengeluarkan sihir es. Namun Renji tidak bisa tinggal lama di sana dikarenakan terjadi sebuah insiden, yaitu ketika Renji membunuh satu bangsawan dan penjaga yang ingin menangkapnya. Renji lalu melarikan diri ke Rubia. Di Rubia, Renji menjadi seorang petualang dan dengan cepat namanya terkenal dikarenakan ia seorang pahlawan dan dijuluki Kaisar Es. Setelah cukup lama tinggal di sana, Renji bertemu putri dari Rubia yaitu Sylvie. Mereka pun lalu berbincang-bincang. Sylvie menceritakan setelah pesta, ia bertemu dengan pahlawan lain yang seusia dengan Renji. Lalu Sylvie menceritakan ia ingin bertemu Esther, yaitu saudaranya, dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu. Tidak lama kemudian, Reis datang ke tempat itu dan menceritakan bahwa ia tahu di mana Esther berada. Reis pun bilang ia akan membantunya bertemu dengan Esther. Sylvie pun setuju dan ikut Reis ke kereta. Namun Reis sebelum pergi tersenyum mencurigakan ke Renji, yang tujuannya agar Renji mengikutinya, dan benar saja Renji mengikuti Sylvie dan Reis secara diam-diam. Sylvie dan pengawalnya bernama Elena masuk ke kereta, dan di sana ada Lucius juga. Sylvie tahu bahwa Lucius adalah seorang tentara bayaran. Singkat cerita, Sylvie dan Esther pun bertemu. Mereka pun berbincang-bincang.
Setelah perbincangan itu pun selesai, Renzi datang dengan mengeluarkan dinding es. Renzi di sini awalnya hanya berniat menyelamatkan Esther, tetapi ia terlalu berkata kasar hingga membuat Lucius memprovokasinya dan berkata Renzi adalah pendek. Renzi pun marah dan ingin melawan Lucius. Singkat cerita, Renzi dan Lucius pun bertarung. Renzi menggunakan senjata ilahinya dan membekukan Lucius, dan es itu pun hancur berkeping-keping. Renzi di sini berpikir ia sudah menang. Tapi ternyata Lucius sudah ada di belakang Renzi dan memotong tangan kirinya. Kemudian Lucius mengangkat Renzi dan mencekiknya. Renzi kemudian menyerang Lucius dengan bongkahan es, dan cekikan Lucius pun terlepas. Setelah terlepas, Renzi menyerang Lucius dengan bongkahan-bongkahan es. Tetapi Lucius berhasil menghindari semua serangan dan memotong kaki Renzi. Renzi pun langsung tersungkur ke tanah. Renzi lalu ditendang oleh Lucius dan diinjak-injak oleh Lucius. Melihat itu, Sylvie berusaha menggantikan Lucius dan menggunakan sihir cahayanya untuk menyerang Lucius. Tetapi Lucius berhasil menghindari serangannya dan mengembalikan serangannya ke Sylvie. Sylvie pun berhenti dan mengeluh kenapa Lucius ingin membunuh Renzi. Tapi Reis datang dan berkata ia tidak akan terbunuh jika tangan dan kakinya dikembalikan. Sylvie lalu membawa potongan kaki dan tangan Renzi dan kemudian menyambungkannya. Dan dengan sendirinya potongan-potongan itu pun tersambung kembali. Setelah itu, Lucius dan Reis juga Esther dan bawahannya berteleport kembali ke Proxia, meninggalkan Sylvie dan Renzi di sana. Singkat cerita, setelah sampai, Lucius memerintahkan bawahannya bernama Arian, Luci, dan Ven untuk menculik Putri Christina dan Flora. Kemudian mereka pun berteleport. Cerita berganti ke Christina dan Flora yang saat ini di kamarnya dan sedang membicarakan kekacauan yang disebabkan oleh Charles dan membicarakan Hiroaki yang jarang keluar setelah dikalahkan oleh Rio. Tidak lama kemudian, Arian, Luci, dan Ven datang ke kamar Flora dan Christina. Christina pun berusaha melawannya, tapi itu sia-sia. Kemudian mereka berdua pun tertangkap dan dipasang kalung sihir. Kemudian mereka berdua diteleport ke hutan Paladin, dan di sana ada sebuah gubuk dan makanan yang sudah disediakan untuk mereka berdua. Tapi saat itu, Christina dan Flora memilih kabur dari gubuk itu dan memilih mencari bantuan. Cerita kembali ke kastil. Saat ini, Celia sedang menuju kantor Liselotte. Namun Aisyah datang tiba-tiba di dekat Celia dan memberitahu Reis ada di sana. Aisyah dan Celia pun mencari Reis. Reis yang melihat Aisyah dan Celia langsung kabur melewati jendela. Aisyah dan Celia pun mengejar Reis. Celia dan Aisyah pun menembaki Reis dengan peluru-peluru sihir dan mengarahkan pergerakan Reis menuju ke rumah batu. Tidak lama kemudian, Orpia datang. Melihat itu, Aisyah langsung menyerahkan Celia kepadanya, dan Aisyah lanjut mengejar Reis. Reis pun mengeluarkan sihir hitamnya dan memunculkan para monster dan kerangka terbang. Tapi dengan mudahnya, Aisyah berhasil menghabisi monster itu. Tidak lama kemudian, Reis menggabungkan mayat-mayat monster itu dan menjadikannya monster terbang raksasa. Aisyah sedikit kewalahan melawan itu. Reis yang menyadari bahwa ia sudah tidak lagi dalam jangkauan Aisyah lalu bersembunyi di hutan. Tidak lama kemudian, Aisyah berhasil menghabisi monster itu, namun ia tidak mengetahui keberadaan Reis. Sementara itu, saat ini Rio sedang menyusup ke Proxia, namun diketahui oleh Nidal. Mereka pun bertarung. Nidal menggunakan pedang besarnya dan mengeluarkan api hitam. Rio lalu menangkisnya dengan kedua belatinya. Rio lalu menyerang Nidal, tapi serangan itu tidak mempan dikarenakan Nidal menggunakan baju pelindung. Nidal lalu menyerang dengan api hitamnya lagi, dan ditangkis oleh sihir es Rio hingga membuat kabut asap. Dengan cepat, Rio mengarahkan belatinya ke leher Nidal dan bertanya di mana Lucius. Nidal pun menjawab sesuai yang ia rencanakan bersama Reis, yaitu menyuruh Rio menemui Pangeran Duran di Paladin. Rio pun percaya dan lekas pergi ke sana. Singkat cerita, Rio bisa bertemu dengan Pangeran Duran setelah mengikuti sayembara. Tanpa basa-basi, Rio langsung bertanya di mana Lucius berada. Duran pun menjawab, ia tidak tahu sekarang, tapi ia akan memberitahu besok dan menyuruh Rio kembali menunggu. Sementara itu, saat ini Christina dan Flora sedang melarikan diri dari hutan. Di tengah perjalanan, Flora digigit laba-laba beracun yang membuatnya demam tinggi. Flora pingsan dan digendong oleh Christina dan mereka pun mencari bantuan. Beberapa hari di hutan, mereka kemudian akhirnya menemukan sebuah desa dan mereka pun menuju ke sana. Di saat yang sama, Lucius saat ini pergi ke gubuk, tapi mereka tidak mendapati Flora dan Christina di sana.
Tapi Lucius berhasil menemukan jejak kaki mereka dan mengikutinya. Dan akhirnya menemukan mereka berdua di desa itu. Lucius selalu memberitahu Duran agar mengarahkan Rio ke sana. Duran lalu menemui Rio dan mengatakan bahwa Lucius ada di desa 30 km ke arah barat dari ibu kota. Rio pun di sini sedikit curiga dan merasakan firasat buruk, tapi ia tidak terlalu memikirkannya, kemudian bergegas ke sana. Sementara itu, Christina dan Flora sedang mencari medis di sana dan diarahkan warga menuju kepala desa yang seorang dokter. Sesampainya di sana, ternyata kepala desa itu bilang ia tidak bisa mengobati luka Flora. Tidak lama kemudian, Lucius dan Duran datang ke tempat itu. Lucius bilang jika mereka tidak meninggalkan gubuk itu, ini semua tidak akan terjadi. Duran pun juga mengajak-ngajak mereka dikarenakan berpenampilan kotor, dikarenakan mereka beberapa hari sudah tidak mandi. Singkat cerita, Rio pun sampai di sana. Rio sangat terkejut mendapati Flora dan Christina di sana bersama Lucius dan Duran. Lucius lalu meletakkan pedangnya ke leher Flora dan mengajak Rio bertarung di luar desa. Rio pun setuju dan mereka pun menuju perbukitan di luar desa. Para warga yang mengikuti pun disuruh kembali oleh Duran. Singkat cerita, mereka pun sampai. Rio berkata kepada Lucius bahwa Christina dan Flora tidak ada hubungannya dengan pertarungan ini. Tapi Lucius bilang itu ada. Lucius selalu berbicara dengan Flora dan Christina dan mengatakan bahwa Haruto yang saat ini adalah Rio, teman mereka saat di akademi. Orang yang sama yang dituduh tuduhan palsu oleh kerajaan. Lalu menceritakan awal mula Lucius bertemu orang tua Rio sampai akhirnya membunuhnya. Lucius di sini mencoba menyulut amarah dari Rio, tapi di sini Rio masih saja tetap diam. Tidak lama kemudian, Christina menjawab hal-hal yang bisa membuat marah Rio, yang tujuannya yaitu agar Rio bisa berfokus pada pertempurannya dengan Lucius tanpa harus memikirkan mereka. Tapi Christina mencoba agar Flora tidak dilibatkan dan bisa diselamatkan. Lucius pun kesal dikarenakan saat ini Rio masih saja belum menunjukkan amarahnya. Lalu Lucius bilang kepada Rio setelah ia membunuhnya, ia akan bersenang-senang dengan Miharu dan Celia, kemudian membunuh mereka berdua. Mendengar itu, Rio pun mengeluarkan sihirnya dan lalu menyerang Lucius dengan pedangnya. Namun di sini Lucius berteleportasi ke langit dengan membawa Christina dan Flora. Kemudian Lucius menjatuhkan mereka berdua. Rio pun bergegas menangkap mereka berdua yang sedang jatuh. Tapi tepat ketika itu, Lucius berteleport ke belakang Christina dan menyerang Rio. Rio pun berhasil menghindari serangan itu dan sedikit menjauh dari Lucius sambil merangkul Flora dan Christina. Rio lalu membuat dinding tanah untuk melindungi Christina dan Flora. Dan Rio juga membuat sebuah menara tanah. Tapi menara itu dipotong-potong oleh Lucius dari bawah. Kemudian Lucius menebas dengan sihir kegelapan. Rio pun menghindari serangan itu dan kemudian menendang puing-puing tanah itu ke Lucius. Lucius pun menghindar berkali-kali dengan berteleportasi. Lucius pun kemudian berteleportasi ke belakang Christina dan menyerangnya. Tapi Rio datang dan membuat penghalang. Penghalang itu pun pecah tapi berhasil menghentikan serangan Lucius. Rio lalu menyerangnya dengan bola sihir. Namun Lucius berteleport lagi dan menghindarinya. Rio yang saat ini mulai merasakan aliran mana dan mengetahui tempat teleportasi Lucius. Rio lalu menyerang lokasi tersebut dengan ratusan bola sihir. Lucius pun berlari menghindari serangan itu. Tidak lama kemudian, Lucius berhenti sebentar dan dengan mata kirinya, Lucius menteleportasi bola-bola sihir itu ke arah Rio dan Lucius berteleportasi ke atas Rio. Rio berhasil menghindari serangan itu dengan bergerak ke samping dengan menggunakan sihir anginnya. Lalu Lucius berteleport lagi ke jalan dan menebaskan sihir kegelapan, tapi ditangkis Rio dengan sihir topan di pedangnya. Rio saat ini sedikit demi sedikit mulai memahami kekuatan Lucius. Mata kirinya untuk berteleportasi dan tangan kirinya untuk memanipulasi ruang. Tapi Rio masih belum tahu kekuatan dari tangan kirinya itu. Namun Lucius akhirnya menggunakan tangan kirinya itu. Lucius menyerang dan menembus ruang dan menyerang Christina dan Flora. Rio hampir tidak sempat, tapi Rio berhasil menangkisnya, tapi serangan itu berhasil melukai lengan Rio. Lucius lalu menggabungkan kekuatannya dan menyerang Flora dan Christina lagi. Lucius pun berulang kali menggunakan serangan itu, tapi berhasil ditangkis oleh Rio. Sementara itu, Flora dan Christina tidak dapat melihat pertempuran mereka dikarenakan pergerakan mereka sangat cepat. Christina hanya melihat darah yang jatuh ke wajahnya. Christina pun lalu berteriak agar tidak memperdulikan mereka berdua.
Sementara itu, Rio yang saat ini sedang menahan serangan Lucius yang bertubi-tubi memikirkan cara agar menghentikan teleportasi Lucius di dekat Christina. Setelah serangan Lucius berhenti, Rio pun mengeluarkan sihir air yang membanjiri tempat itu, lalu membuat kubah untuk melindungi Christina dan Flora. Tujuannya yaitu agar mengganggu mana sehingga Lucius tidak bisa berteleportasi di dekat mereka. Dan benar saja, Lucius tidak bisa berteleportasi di dekat mereka. Rio lalu membuat naga air berkepala 8 Yamata no Orochi lalu menyerang Lucius. Lucius pun lalu menghindari serangan-serangan Rio, namun akhirnya salah satu kepala naga mengenai Lucius dan membuatnya tersungkur. Lucius lalu berdiri dan berlari ke arah Christina dan Flora untuk dijadikan sandera. Dia pun berteleportasi dari serangan ekor naga dari Rio. Namun saat itu ketika ia ingin berteleportasi lagi, Lucius tidak bisa melakukannya. Kemudian Rio dari langit mengarahkan pedangnya dan menusuk jantung Lucius. Lucius pun tersungkur ke tanah, lalu Rio membakar tubuh Lucius hingga menjadi abu. Rio pun lalu melepaskan Yamata no Orochi dan menjadi butiran air yang membuat sebuah pelangi. Kemudian Rio pun menghampiri Flora dan Christina di dalam pelangi itu.